Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Pernikahan seringkali bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua keluarga. Namun, tidak semua kisah rumah tangga berjalan mulus di antara simpul-simpul kekerabatan yang terbentuk. Apalagi jika salah satu pihak memulai dengan prasangka, kesombongan, dan rasa superioritas. Inilah kisah tentang seorang wanita bernama Ayla, seorang gadis sederhana yang dinikahi oleh Randy, pria mapan yang berasal dari keluarga terpandang. Meski Ayla memiliki hati yang tulus, sopan santun yang lemah lembut, dan dedikasi sebagai istri yang luar biasa, semua itu tak cukup di mata mertuanya, Bu Lestari. Bagi Bu Lestari, seorang menantu harus berasal dari keluarga setara, kaya, terhormat, dan memiliki gelar pendidikan tinggi. Ayla tidak memenuhi satupun dari standar itu. Sejak hari pertama Ayla menginjakkan kaki di rumah keluarga Randy, ia telah dicap tidak pantas. Bu Lestari tak segan menghinanya, merendahkan keluarganya, bahkan menjelek-jelekkan penampilannya di hadapan keluarga besar. Ayla menahan semuanya demi cintanya pada Randy, berharap waktu akan melunakkan hati mertuanya. Namun waktu tak selalu menjadi penawar luka. Sebaliknya, luka itu kian dalam saat Randy mulai terpengaruh oleh ibunya sendiri. Ayla yang selama ini bersabar, perlahan hancur dari dalam. Ia dituduh sebagai beban, dianggap tak tahu malu, dan disebut hanya mengejar harta. Padahal, Ayla memiliki sesuatu yang tak diketahui oleh siapapun, termasuk Randy dan mertuanya. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan karena kesederhanaannya bukan karena tak mampu, tetapi karena memilih rendah hati. Hingga suatu titik, Ayla memilih untuk pergi. Bukan karena menyerah, melainkan karena harga dirinya telah diinjak-injak terlalu dalam. Kepergian Ayla bukan hanya meninggalkan kekosongan di rumah itu, tetapi juga awal dari kehancuran perlahan-lahan. Rahasia demi rahasia terbongkar, dan Bu Lestari mulai menelan karma dari perlakuannya sendiri. Namun, ketika penyesalan datang, Ayla sudah terlalu jauh melangkah. Dan kadang, yang terluka tak ingin kembali, meski yang menyakiti bersimpuh meminta maaf. Langit pagi itu cerah tanpa awan. Tapi hati Ayla justru kelabu saat mobil yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah rumah megah berpilar putih. Pagar besi tinggi, berlapis ukiran emas yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Rumah keluarga besar Randy, suaminya. Meski pernikahan mereka baru berjalan 2 bulan dan mereka tinggal terpisah selama ini, baru hari itu Randy mengajaknya resmi untuk tinggal bersama mertuanya. Tenang saja Ayla. Mama memang kaku tapi nanti juga terbiasa, ucap Randy, mencoba menenangkan sambil menggenggam tangan Ayla. Ayla hanya mengangguk pelan, menyembunyikan kegelisahan di balik senyumnya yang dipaksakan. Ia tahu, Bu Lestari bukan tipe mertua yang mudah menerima siapapun dalam hidupnya, terutama perempuan biasa dari keluarga sederhana seperti dirinya. Tapi Ayla punya prinsip. Semua orang akan luluh dengan ketulusan. Ketika mereka masuk, aroma mawar dan vanila dari pengharum ruangan mahal langsung menyeruak. Lantai marmer putih mengilat, lampu kristal menjuntai dari langit-langit tinggi, dan interiornya tampak seperti museum pribadi ketimbang rumah tinggal. Di tengah ruangan itu duduk Bu Lestari, mengenakan batik sutra dengan sanggul tinggi, dan sorot mata tajam yang langsung menyapu Ayla dari atas sampai bawah. "Ini Ayla?" tanyanya datar. "Iya mah, ini istri Randy," sahut Randy. Kurus, pucat, rambutnya juga lepek. "Ya Tuhan Ren, kamu benar-benar nikah sama dia." Suasana membeku seketika. Ayla hanya tersenyum canggung, meski hatinya sudah diremuk sejak 5 detik pertama. Ia menunduk, menyapa sopan, "Selamat pagi ibu." "Tinggal di mana kamu?" tanya Bu Lestari tanpa menanggapi salam. "Di Bantul Bu, Jogja." "Oh Jogja. Pantes logatmu kampung sekali. Keluarga apa orang tuamu?" Ayat-ayat penghinaan mulai mengalir seperti racun. Ayla menjawab dengan suara tenang, menyebut bahwa ayahnya adalah montir, dan ibunya sudah meninggal. Bu Lestari menahan tawa, menoleh ke kakaknya di sofa, dan berbisik keras. "Dia nggak malu masuk ke rumah ini?" Dan itulah awal dari serangkaian luka yang perlahan mengikis harga diri Ayla hari demi hari. Setiap pagi Ayla harus bangun pukul 4 untuk memasak sarapan, bukan karena tak ada asisten rumah tangga,
Tapi karena Bu Lestari bersikeras bahwa menantu perempuan harus belajar mengurus rumah tangga dengan tangannya sendiri. Salah potong wortel, dimarahi. Nasi terlalu lembek, dicibir. Bahkan ia pernah ditegur hanya karena menyeduh teh terlalu cepat. Randy, ia hanya berkata, sabarlah, mama memang gitu orangnya. Ketika Ayla memasak opor ayam untuk makan malam keluarga besar, Bu Lestari mencicipi satu suap dan langsung mendorong mangkuknya menjauh. Kayak makanan warteg. Kamu tahu nggak, dulu menantu kakakku tuh kokinya hotel bintang 5. Kalau kamu cuma tahu cara masak pakai resep YouTube, mending jangan masak sekalian. Ayla hanya tersenyum. Tapi hatinya perih. Tak ada satupun dari keluarga itu yang menganggapnya layak. Di meja makan, ia seperti tak terlihat. Bahkan ketika ia mencoba mengajak bicara adik-adik iparnya, mereka menjawab dengan nada ketus, seolah keberadaan Ayla adalah noda. Suatu malam, Ayla turun untuk mengambil air dan tak sengaja mendengar percakapan antara Bu Lestari dan Randy. Aku nggak pernah restu kamu nikah sama dia. Dia itu nggak punya kelas. Kamu tuh bisa dapat dokter, pengacara, atau anak pengusaha. Kenapa malah ambil perempuan seperti itu? Mama, Ayla baik dia. Baik? Dunia ini bukan cuma tentang baik. Kalau cuma baik, ART juga baik. Tapi kamu nggak nikah sama mereka, kan? Ayla berdiri mematung. Matanya panas, tapi ia menahan air mata yang sudah menggenang. Ia kembali ke kamar dan tidur tanpa suara, tapi hatinya menangis kencang. Esoknya, ia menulis surat pada ayahnya. Pak, Ayla baik-baik saja, tapi kadang Ayla ingin pulang. Di sini, Ayla merasa kecil sekali. Meski Ayla tahu mertuanya membencinya, ia tetap mencoba menjadi istri dan menantu yang baik. Ia memijit kaki Bu Lestari setiap malam, bahkan ketika tangannya sudah pegal karena bekerja seharian. Ia mencuci sendiri pakaian Randy, menyetrikanya, dan menyiapkan bekalnya. Namun Randy mulai berubah. Ia pulang semakin malam. Kadang hanya tidur dan pergi pagi-pagi tanpa bicara banyak. Ketika Ayla mengungkit soal itu, Randy menjawab, "Kamu jangan lebay deh. Capek tahu kerja terus-terusan. Lagian, kamu kan cuma di rumah aja." Dan itu menusuk Ayla lebih dalam daripada hinaan siapapun. Randy, suaminya, orang yang dulu bersumpah akan melindunginya, kini ikut menjatuhkannya. Suatu pagi, Bu Lestari masuk ke kamar mereka tanpa mengetuk dan melempar secarik kertas ke wajah Ayla. Itu brosur salon. Tolong rawat dirimu. Kamu itu istri anak saya, bukan pembantu. Malu saya kalau ada arisan keluarga, dan kamu tampil kayak gitu. Ayla menatap kertas itu. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena tekad. Ia berdiri, merapikan bajunya, dan memandang langsung ke arah Bu Lestari. "Terima kasih, Bu. Tapi mulai hari ini saya ingin pamit. Saya akan pergi. Bukan karena kalah, tapi karena saya sadar harga diri saya lebih berharga daripada diterima oleh orang yang tidak pernah berniat membuka hati." Ia melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Bu Lestari yang bengong, dan Randy yang baru masuk dari luar rumah dan mematung melihat koper Ayla di tangan. "Ayla, kamu..." "Terima kasih untuk semuanya, Ren. Tapi aku lelah. Lebih baik aku pergi sebelum aku membenci diriku sendiri karena terus bertahan." Ayla pun pergi. Bukan karena kalah, tapi karena ia memilih menang dengan menjaga martabatnya sendiri. Hujan turun deras ketika Ayla melangkah keluar dari rumah megah yang selama ini ia sebut rumah suami. Koper kecil di tangannya berguncang di antara jalanan basah, menahan rasa sakit yang menghantam di dada. Tapi tidak ada tangis, hanya keheningan. Ia berdiri sejenak di pinggir jalan, memandang mobil-mobil berlalu sambil menahan dingin yang meresap ke tulangnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ayahnya menelepon. "Ayla, kamu gimana, Nak? Kenapa mendadak ngabarin mau pulang?" Suara Pak Harun terdengar khawatir. Ayla menahan isak. "Ayah, Ayla boleh tinggal di rumah lagi, kan?" "Ya Allah, tentu boleh, Nak. Rumah ini selalu untukmu. Ayah akan jemput sekarang juga." Ayla duduk di halte, menggenggam ponselnya erat-erat, dan akhirnya membiarkan air matanya mengalir. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, di balik keberaniannya meninggalkan luka, tetap ada hati yang rapuh dan butuh pelukan. Rumah kecil di pinggiran Bantul menyambut Ayla dengan aroma kayu jati dan kenangan masa kecil. Dindingnya mungkin sudah kusam, namun di sanalah ia bisa bernapas lega.
Pak Harun menyambut putrinya dengan pelukan hangat yang selama ini ia rindukan. Lupakan semuanya, nak. Kamu udah cukup sabar. Sekarang waktunya Ayla hidup buat diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Ayla kembali ke rutinitas lama. Membantu ayahnya di bengkel, memasak, membersihkan rumah. Tapi ada satu hal berbeda. Ia membawa luka yang tak terlihat dan tekad untuk berdiri lebih kuat. 3 minggu kemudian, di sebuah acara komunitas UMKM daerah, Ayla ikut membantu mengelola booth kecil menjual sabun herbal buatan tangan. Ia tak menyangka, dari sinilah babak hidup barunya dimulai. Maaf, ini sabun yang kemarin viral di Instagram? Tanya seorang wanita muda berpakaian rapi, membawa kamera dan mengenakan ID pers. Iya, ini. Tapi kami belum buka pemesanan banyak, masih produksi terbatas, jawab Ayla ramah. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Intan, jurnalis media online lokal yang fokus pada kisah inspiratif. Tanpa ragu, ia mengangkat kisah sabun herbal Ayla ke platformnya. Dan 2 hari kemudian, DM Instagram mereka meledak. Pesanan masuk Ayla, banyak banget, teriak Desi, sahabatnya yang turut membantu produksi. Ayla tersenyum. Kita harus siap produksi besar-besaran. Dengan dukungan ayahnya dan beberapa kenalan lama dari komunitas kampus, Ayla membentuk tim kecil. Dalam waktu 2 bulan, sabun Ayla menjadi nama yang tak asing di kalangan pecinta produk natural. Sukses membawa Ayla pada banyak kesempatan baru. Ia diundang untuk menjadi pembicara di talk show, diajak kolaborasi dengan influencer kecantikan, bahkan ditawari kerjasama oleh distributor dari Jakarta. Ayla yang dulu hanya dikenal sebagai istri Randy, kini mulai dikenal sebagai CEO muda yang cerdas, mandiri, dan berprinsip. Namun meski senyumnya terus terukir di depan publik, di balik pintu, Ayla masih membawa luka dari masa lalunya. Setiap kali melihat wanita seumuran dengan ibu mertuanya di layar televisi, hatinya tercekat. Ia belum bisa melupakan rasa direndahkan, dianggap hina, dianggap tak pantas. Maaf Ayla, aku tahu kamu enggak mau dengar tentang mereka, tapi... Ujar Desi suatu sore. Aku lihat Bu Lestari di berita. Perusahaan suaminya kena kasus. Saham anjlok. Banyak keluarga mereka mundur dari bisnis. Bahkan rumah mereka di Jakarta dijual. Ayla diam. Tangannya berhenti menyusun stok sabun. Karma nggak datang cepat, Des. Tapi saat dia datang, dia tahu tempatnya. Suatu siang, Ayla menerima undangan menjadi keynote speaker dalam acara perempuan dan ketahanan bisnis di Jakarta. Ia tak tahu bahwa hari itu akan mempertemukannya kembali dengan bayang-bayang masa lalu. Acara berlangsung di ballroom hotel bintang 5. Ia naik ke panggung dengan percaya diri, mengenakan setelan putih elegan dan jilbab satin abu yang disemat bros emas kecil, hadiah dari ayahnya. Setelah sesi, seorang wanita tua mendekat dengan langkah ragu. Rambutnya sudah mulai memutih, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Ayla lihat. Ayla menoleh. Wajah itu tak bisa dilupakan. Bu Lestari berdiri di sana, tak seangkuh dulu. Matanya sembab, suaranya gemetar. Aku minta maaf. Aku salah, aku terlalu sombong, aku terlalu jahat padamu. Orang-orang mulai melirik. Desi yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung menghampiri. Tolong Ayla, aku sudah kehilangan semuanya. Aku cuma ingin kau tahu, aku menyesal. Ayla memandangnya, dalam diam. Tak ada kemarahan, tak ada dendam. Hanya kosong. Maaf Bu, tapi waktu tidak bisa diputar. Saya sudah terlalu hancur dulu untuk kembali sekarang. Ia membungkuk sopan, lalu berbalik pergi. Meninggalkan Bu Lestari berdiri sendiri di tengah kerumunan. Malam itu di hotel, Ayla duduk di balkon kamarnya, menatap gemerlap lampu kota. Di pangkuannya, segelas teh jahe hangat dan surat dari klien baru di Jepang. Tangannya gemetar ringan saat menandatangani kontrak. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena memang telah kuat. Terima kasih Bu Lestari. Gumamnya pelan. Karena pernah meremehkanku, aku belajar menghargai diriku sendiri. Udara pagi Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika Ayla bersiap menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tubuhnya dibalut setelan hitam simpel, dengan rambut yang tertata rapi dalam balutan hijab pashmina berwarna navy. Tidak ada yang menyangka, wanita muda yang pernah dihina sebagai beban keluarga,
kini menjadi pembicara utama dalam forum bisnis internasional di Tokyo. Mobil hitam yang disediakan oleh panitia acara berhenti di depan lobi hotel bintang 5 tempat Ayla menginap. Seorang wanita dari penyelenggara acara membukakan pintu dan menyambutnya dengan senyuman. "Miss Ayla, your car is ready. We're honored to have you today." Ayla mengangguk sopan, lalu masuk ke dalam mobil. Dalam hati, ia masih sering tidak percaya seberapa jauh hidupnya telah berubah. Dulu, ia bahkan tidak pernah dibolehkan bicara ketika keluarga Randy berdiskusi di meja makan. Kini, ia diminta membagi strategi bisnisnya kepada pemimpin-pemimpin perusahaan multinasional. Di pesawat, ia membuka laptop dan membaca ulang slide presentasinya. Slide pertama menampilkan kutipan, "Jangan remehkan siapapun hanya karena mereka belum terlihat sukses. Kadang mereka hanya belum waktunya bersinar." Tapi siapa sangka, meski kini dikelilingi oleh kekaguman dan penghargaan, Ayla tetap dihantui oleh satu peristiwa yang selalu terngiang jelas. Malam ketika Bu Lestari menamparnya di depan semua keluarga besar karena ia menolak menjual warisan almarhum ibunya demi investasi Randy. "Kamu cuma menantu, tidak punya hak bersuara. Kamu pikir kamu siapa, Ayla?" Suara Bu Lestari bergema keras dalam kepalanya. Hartawan itu semua orang diam, termasuk Randy. Ia tidak pernah membela. Dan kini, wanita yang pernah dianggap bukan siapa-siapa itu diundang oleh pemerintah Jepang untuk membagikan strategi bisnis ramah lingkungan dan inklusif. Di Tokyo, Ballroom Hotel Imperial dipenuhi wajah-wajah penting dari dunia bisnis Asia. Ayla naik ke panggung dengan percaya diri. Ia tidak membaca teks. Ia bicara dari hati. Tentang bagaimana bisnis sabunnya berangkat dari luka dan rasa dipandang rendah. "Ada masa di mana saya dipandang sebelah mata. Dikatakan tak berguna. Tapi hari ini saya ingin katakan, luka bukan akhir. Luka bisa jadi bahan bakar untuk bangkit. Jangan tunggu orang lain mengangkatmu. Angkat dirimu sendiri." Tepuk tangan meriah menggema. Beberapa peserta bahkan berdiri memberi standing ovation. Setelah acara, Ayla didekati oleh seorang wanita Jepang bernama Hana. Ia adalah perwakilan dari perusahaan kosmetik terbesar di Asia Timur. "Kami ingin menjalin kerjasama eksklusif, Ayla-san. Produkmu alami, konsepmu kuat, dan kisahmu menyentuh hati banyak orang." Ayla menerima dokumen penawaran kerjasama itu dengan tangan sedikit gemetar. Ini bukan sekadar kontrak bisnis, ini validasi hidup. Ia tidak perlu membalas dendam secara kasar. Kesuksesan adalah pembalasan terbaik. Namun di tengah euforia kemenangan, sebuah email masuk ke kotak masuk pribadinya. Judulnya singkat, "Dari ibu mertuamu dulu." Ayla hampir menutup laptopnya, namun rasa penasaran mengalahkan semuanya. "Ayla, aku tak tahu apakah engkau akan membaca ini, tapi aku tak bisa tidur tanpa menulis. Sejak kita bertemu di acara itu, aku tidak pernah berhenti memikirkan tatapanmu. Tatapan yang dulu selalu kulihat dengan angkuh. Kini justru membuatku malu setengah mati. Engkau tahu, rumah besar kami telah dijual. Randy terlilit utang dan aku tinggal di rumah kontrakan kecil. Setiap malam aku masak sendiri, menyapu sendiri, dan seringkali aku menangis sendiri. Aku menyesal, Ayla, aku benar-benar menyesal. Aku berharap waktu bisa diputar, agar aku bisa memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi semua sudah terlambat, bukan? Maafkan aku meski aku tahu kau tak harus melakukannya." Ayla menatap layar itu lama sekali. Hatinya campur aduk. Tapi ia tahu, ia tak akan membalas. Bukan karena benci, tapi karena sudah terlalu lelah. Dan karena ia tahu, membalas tidak selalu harus dengan kata. 3 bulan setelah forum di Tokyo, Ayla resmi menandatangani kerjasama dengan Hana Group. Ia mempekerjakan lebih dari 120 ibu rumah tangga di desanya untuk membantu produksi dan distribusi. Ia membangun pabrik kecil di lahan milik ayahnya, dan menjadikannya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi lokal. Sore itu, ia duduk di beranda rumah kecilnya bersama ayah. "Ayah bangga banget sama kamu. Nak, bukan cuma karena kamu sukses, tapi karena kamu bisa jadi orang baik meski dunia pernah begitu kejam padamu." Ayla tersenyum, memandang langit sore yang mulai memerah. Kalau bukan karena ayah, Ayla mungkin nggak kuat jalan sejauh ini. Karena kamu memang kuat, Ayla. Dan mereka yang dulu meremehkanmu, sekarang hanya bisa memandang dari jauh. Karma memang tidak pernah salah alamat. Ayla tidak perlu membuat perhitungan kasar. Dunia telah membalikkan peta. Dulu ia yang dihina, kini ia menjadi inspirasi. Sementara Bu Lestari tenggelam dalam penyesalan, Ayla justru naik ke panggung dunia dengan nama yang harum dan terhormat.
Dulu aku dianggap bukan siapa-siapa. Tapi kini aku berdiri bukan untuk mereka. Yang merendahkanku, aku berdiri untuk diriku sendiri. 2 tahun berlalu sejak Ayla menandatangani kerja sama besar dengan Hana Group. Bisnisnya meroket. Dari sekadar produk perawatan kulit alami buatan rumahan, Ayla sukses mengubahnya menjadi merek global dengan cabang di 5 negara Asia dan Eropa. Namun, di balik segala sorotan dan kemewahan yang kini menyertainya, Ayla tetap sederhana. Ia masih pulang ke rumah ayahnya di desa setiap sebulan sekali, menyapa para ibu pekerja satu persatu, dan tidak pernah melewatkan momen makan malam keluarga. Di sisi lain, kehidupan keluarga mantan suaminya, Randy, berubah drastis. Mereka yang dulu tinggal di rumah mewah 2 lantai di kawasan elit kini harus puas dengan rumah petak sederhana di pinggiran kota. Kondisi keuangan mereka memburuk setelah Randy tertipu rekan bisnisnya yang ternyata menyabotase dana perusahaan. Tanpa kehadiran Ayla yang dulu selalu memperingatkan dan menahan keputusan gegabah, bisnis yang ditinggalkannya runtuh dalam waktu singkat. Bu Lestari kini tidak lagi bergelimang kemewahan. Kalung emasnya sudah digadaikan, tas bermerek yang dulu selalu ia pamerkan, kini hanya tersimpan dalam lemari usang penuh debu. Ia menyibukkan diri mengajar mengaji anak-anak di lingkungan sekitar demi uang tambahan. Bagi seorang wanita yang pernah memandang rendah menantunya karena status sosial, kehidupan ini terasa seperti hukuman berat. "Bu, ini bayaran les ngaji minggu ini," kata salah satu tetangga muda sambil menyerahkan amplop berisi uang. Bu Lestari menerimanya dengan senyum pahit. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berputar sejauh ini. Dulu, ketika Ayla masih menjadi menantunya, ia tak pernah membiarkan gadis itu duduk di sofa keluarga atau ikut membicarakan hal penting. Kini, sofa itu telah dijual, dan rumah besar mereka digantikan rumah kontrakan sempit berdinding triplek. Suatu hari, Bu Lestari berbelanja ke pasar tradisional dengan membawa tas kain. Ia berjalan cepat, menunduk saat lewat di antara para pedagang. Namun langkahnya terhenti saat melihat wajah yang sangat dikenalnya sedang memilih cabai merah di salah satu lapak. Ayla, wanita itu mengenakan gamis hijau zaitun dan kerudung polos. Meski sederhana, wajahnya bersinar cerah. Ia tertawa kecil saat berdialog dengan ibu pedagang. "Yang ini lebih pedas, Bu Ayla, tapi awet sampai seminggu." "Kalau begitu ambil setengah kilo yang ini ya, Bu. Terima kasih ya." Ketika Ayla hendak membalikkan badan, pandangannya bertemu dengan Bu Lestari yang berdiri terpaku tak jauh darinya. Seketika suasana menjadi hening. Ayla!" Suara Bu Lestari terdengar lirih. Ayla memandangnya tanpa ekspresi. Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada kehangatan. Hanya datar. Ia menunduk sedikit, sebagai bentuk sopan santun, lalu membalikkan badan dan berjalan meninggalkan pasar. "Ayla, tunggu!" Bu Lestari setengah berlari, namun terhenti ketika Ayla menaiki mobil hitam yang langsung melaju meninggalkannya dalam debu pasar. Tangis pecah di wajah wanita tua itu. Malam itu, Bu Lestari duduk sendirian di dapur kecil rumah kontrakannya. Ia menatap nasi putih dan telur dadar di piring, tapi tak punya nafsu makan. Randy masuk sambil membuka jaket, wajahnya lelah. "Mah, aku dapat kerja di toko bangunan. Gajinya kecil tapi cukup buat bayar listrik bulan ini." Bu Lestari menunduk. Ia merasa tercekik oleh kenyataan hidup. Anak kebanggaannya dulu kini hanya menjadi buruh kasar, dan menantu yang ia usir ternyata menjadi bintang di dunia bisnis internasional. "Andai dulu Mama nggak terlalu keras sama Ayla," gumamnya pelan. Randy terdiam. Ia pun dihantui rasa bersalah setiap hari. Pernah satu kali ia mencoba menghubungi Ayla, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Ia bahkan mendatangi kantor pusat Ayla Organics, namun hanya disambut oleh asisten yang menyampaikan bahwa Bu Ayla tidak menerima tamu pribadi, apalagi dari masa lalu. Beberapa minggu kemudian, sebuah program televisi ingin meliput kisah inspiratif Ayla dan menawarkan segmen kejutan reuni dengan orang-orang dari masa lalunya. Namun Ayla menolak tegas. "Saya tidak tertarik mengenang masa lalu yang menyakitkan hanya demi rating televisi," katanya singkat pada manajernya. Namun diam-diam, Ayla tetap mengikuti perkembangan Bu Lestari dan Randy melalui seorang stafnya yang dulu ia tugaskan khusus menyelidiki kondisi mereka. Ia tahu sekarang mereka hidup susah, tapi ia tidak merasa bahagia karenanya. Justru ia merasa kosong.
Bukan karena masih menyimpan luka, tapi karena hatinya tidak lagi punya ruang untuk memberi mereka tempat. Suatu hari Jumat, Ayla pulang ke rumah ayahnya. Saat ia sedang menyiram bunga di halaman, seorang wanita berjilbab lusuh datang membawa kantong plastik berisi kue. "Apa benar ini rumah Ayla?" tanya wanita itu pelan. Ayla mengangkat kepala dan terkejut melihat siapa yang datang. "Bu Lestari, saya hanya ingin minta maaf. Saya tidak akan lama. Saya tahu saya tidak pantas berada di sini." Ayla tidak menjawab. Ia tetap menatap wanita itu, memandang setiap kerutan di wajahnya, setiap tanda kesedihan yang jelas mengakar dalam. "Kalau kamu tidak bisa memaafkan, saya juga mengerti. Tapi saya tidak bisa hidup tenang kalau belum mencoba." Ayla akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi dingin. "Bu, saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Saya sudah punya hidup sendiri sekarang. Hidup yang saya bangun dari puing-puing luka. Dan saya tidak ingin kembali pada masa lalu, meski hanya untuk sekadar menyambung silaturahmi yang sudah mati." Bu Lestari menangis, namun Ayla tak tergerak. Ia membuka pintu pagar, lalu berkata, "Hati-hati di jalan, Bu. Dan terima kasih sudah datang." Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti deja vu bagi Bu Lestari. Ia duduk berlama-lama di ruang tamu rumah kontrakan, memandangi dinding kosong seolah berharap ada jawaban dari sunyi yang menyesakkan. Meski Ayla telah mengucapkan maaf, sikapnya yang tegas menunjukkan bahwa pintu hubungan mereka sudah tertutup rapat. Tidak ada celah, tidak ada harapan untuk membuka lembaran baru. Rendi menyadari ibunya kian sering termenung. Ia sendiri terhimpit banyak masalah. Gajinya sebagai buruh toko bangunan tidak sebanding dengan biaya hidup. Sepatu kerjanya berlubang, dan sepeda motor satu-satunya sering mogok. "Mah, Ayla memang nggak bisa didekati lagi. Kita harus terima itu," ucap Rendi suatu malam. "Dia anak baik, Ren. Mama yang bodoh," lirih Bu Lestari. "Mama dulu pikir harga diri penting, menjaga nama keluarga penting. Tapi sekarang Mama sadar, semua itu tidak ada artinya kalau hidup penuh penyesalan begini." Rendi hanya diam. Ia tahu ucapan ibunya benar, tapi penyesalan mereka datang terlalu lambat. Sementara itu, kehidupan Ayla terus berjalan maju. Ia tak hanya membesarkan bisnis Ayla Organics, tetapi juga membuka yayasan untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga. Nama yayasannya adalah Ruang Pulih, sebuah dedikasi terhadap luka-luka batin yang pernah ia alami. Setiap minggu, Ayla menghadiri sesi konseling bersama para penyintas. Ia mendengarkan cerita mereka, memberi motivasi, dan berbagi pengalamannya tanpa menyebutkan nama siapapun dari masa lalunya. Banyak yang terinspirasi olehnya, banyak pula yang akhirnya bangkit. "Dulu aku takut meninggalkan rumah karena takut dianggap durhaka. Tapi ternyata, menjaga diriku sendiri jauh lebih penting," ucap Ayla dalam sebuah forum. Kehidupan barunya tak lagi dihantui rasa sakit. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidup. Suatu hari, salah satu tetangga lama Ayla di kampung menghubunginya. Rupanya Bu Lestari masuk rumah sakit karena hipertensi dan tekanan darah tinggi. Tubuhnya melemah dan dalam kondisi rawan. "Ayla, aku tahu ini permintaan yang berat," kata tetangganya di telepon. "Tapi Bu Lestari terus memanggil namamu. Dia bilang hanya ingin melihatmu sekali lagi sebelum..." Ayla terdiam. Tangannya menggenggam ponsel erat. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab, "Maaf, aku tidak bisa datang." Telepon ditutup dengan kesunyian. Ayla berdiri menatap langit dari jendela apartemennya. Langit mendung, pertanda hujan akan turun. Tapi hatinya tetap kering, tak ada air mata. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena luka di hatinya sudah sembuh dan tak bisa dibuka lagi. Seminggu kemudian, kabar duka datang. Bu Lestari meninggal dunia dalam tidurnya. Rendi mengurus pemakaman dengan bantuan beberapa kerabat jauh. Tak banyak yang hadir. Rumah kontrakan itu ditinggalkan dalam keadaan kosong setelah jenazah dibawa ke kampung halaman. Di pemakaman, Rendi berdiri sendirian. Tak ada pelayat dari kalangan kaya. Tak ada karangan bunga dari tokoh masyarakat. Hanya nisan sederhana bertuliskan nama Lestari binti Rahman. Usai prosesi, seorang ibu mendekati Rendi dan menyerahkan amplop kecil. "Ini dititipkan Ayla, Mas. Ia tidak datang, tapi ia tahu ibumu telah tiada. Dia bantu biaya pemakaman." Rendi menerima amplop itu dengan gemetar.
Ada secarik kertas di dalamnya. Ia membacanya pelan. Saya sudah memaafkan, bahkan sejak saya masih dilukai. Tapi saya memilih untuk tidak kembali, bukan karena benci, tapi karena saya sudah sembuh. Semoga Bu Lestari tenang di sisinya. Tangis Randy pecah. Ia berlutut di depan nisan ibunya, memegangi tanah yang masih basah. Mama, semua ini salah kita. Aku kehilangan dia. Kita semua kehilangan dia. Tepat setahun setelah pemakaman Bu Lestari, Randy duduk di sebuah halte bus. Wajahnya kusam, rambutnya berantakan. Ia kini bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah gedung tua. Sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Dari dalam mobil, Ayla melihat sekilas ke arah halte. Ia mengenali sosok itu, tapi tak turun. Ia hanya menatap dari balik kaca gelap. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri, gumamnya pada dirinya sendiri. Sopir kembali melajukan mobil. Ayla menoleh ke arah lain, memikirkan jadwal seminar di universitas luar negeri yang harus ia hadiri minggu depan. Randy di sisi lain tak menyadari bahwa wanita yang pernah sangat ia lukai baru saja berlalu di hadapannya. Bukan sebagai seseorang dari masa lalu, tapi sebagai simbol kemenangan atas rasa sakit yang telah lama ia abaikan. Hidup Ayla tidak hanya dipenuhi dengan kesibukan membesarkan bisnis dan yayasan. Setelah semua luka dan pengkhianatan, ia merasa dirinya mulai stabil secara emosional. Tapi ada satu hal yang belum pernah ia izinkan sejak perceraian dengan Randy, membuka hati untuk cinta yang baru. Awalnya, ia menganggap dirinya tidak butuh cinta. Terlalu banyak luka, terlalu banyak pengorbanan yang sia-sia. Namun, manusia bukanlah batu. Sekuat-kuatnya Ayla menahan perasaannya, tetap saja ada momen-momen hening di malam hari yang membuatnya merasa sepi. Saat kamar sunyi, saat suara hanya berasal dari angin pendingin ruangan, saat tak ada lagi yang menanyakan, "Kamu capek nggak hari ini?" Dan saat itulah, tanpa Ayla sadari, hadir seseorang yang mulai menembus dinding pertahanannya. Namanya Raihan, dosen tamu dari Fakultas Bisnis Universitas terkemuka yang mengundang Ayla untuk mengisi seminar. Ayla awalnya hanya menganggap pertemuan itu sebagai hal profesional. Namun, Raihan berbeda dari pria-pria yang selama ini ia temui. Cara bicaranya tenang, sopan, dan penuh empati. Ia tidak memuji-muji Ayla secara berlebihan, tapi matanya selalu penuh kekaguman yang jujur setiap kali Ayla berbicara di depan audiens. Di suatu sesi diskusi ringan setelah seminar selesai, Raihan berkata, "Ayla, kamu bukan hanya wanita yang cerdas dan kuat, tapi kamu juga penyembuh untuk banyak orang." Ayla hanya tersenyum kecil. "Aku cuma ingin membantu perempuan lain agar tidak mengalami hal yang sama sepertiku." Raihan mengangguk, "Dan kamu melakukannya dengan sangat baik." Setelah itu, komunikasi mereka tidak putus. Raihan sering mengirimkan artikel menarik lewat pesan, mengundang Ayla diskusi santai di kedai kopi, dan sesekali memberi hadiah buku motivasi dengan catatan kecil. Untuk wanita yang telah memenangkan peperangan paling sunyi. Awalnya Ayla menjaga jarak. Ia takut hatinya mempermainkan dirinya lagi. Tapi Raihan tidak pernah memaksa. Ia hadir sebagai teman, pendengar, dan penopang. Sampai suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Ayla mengalami serangan kecemasan akibat mimpi buruk tentang masa lalunya. Tiba-tiba, ia menelepon Raihan, tanpa sadar. Raihan datang. Tanpa banyak tanya, ia hanya duduk di dekat Ayla, memegang tangannya, dan berkata, "Kamu aman sekarang, aku di sini." Tangis Ayla pecah di dada Raihan malam itu. Bukan karena takut, tapi karena merasa lega. Untuk pertama kalinya, setelah semua luka, ada bahu tempat ia bisa bersandar. Hubungan mereka perlahan tumbuh. Meski belum resmi, Ayla merasa nyaman. Tapi hidup tidak pernah berjalan mulus selamanya. Suatu pagi, saat ia hendak pergi ke kantor, sekretarisnya menyodorkan berkas kerja sama dari perusahaan baru yang ingin bergabung dengan jaringan distribusi Ayla Organics. Ayla membaca lembar proposal itu. Matanya membelalak. Nama di bagian tanda tangan, Randy Prayoga. Ayla terdiam. Matanya terpaku pada dokumen itu, jantungnya berdetak keras. Randy kini bekerja di perusahaan distribusi kecil, rupanya mencoba bangkit dari keterpurukan. Dan entah takdir atau bukan,
Perusahaannya mengajukan kerja sama dengan Ayla Organics. Ayla memutuskan menghadiri rapat kerjasama itu secara langsung. Ia ingin menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak. Saat masuk ruang rapat, Randy berdiri kaku. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Ayla sendiri yang akan datang. Semua rekan kerjanya memperkenalkannya dengan bangga, tak tahu kisah di balik dua orang itu. "Selamat datang, Bu Ayla," ucap Randy dengan suara gemetar. "Saya mewakili PT Baruna Distribusi." Ayla mengangguk dingin. "Silakan mulai presentasinya." Selama hampir 1 jam, Randy memaparkan rencana kerjasama. Suaranya jelas, tapi tubuhnya tegang. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Ayla yang duduk tenang dengan tatapan tajam. Setelah sesi selesai, Ayla berdiri. "Terima kasih atas pemaparannya. Saya akan pertimbangkan dengan tim. Kita akan beri kabar minggu depan." "Bu Ayla, boleh bicara sebentar?" Randy memberanikan diri setelah semua orang keluar. Ayla berbalik menatapnya. "Untuk apa?" tanyanya singkat. "Aku cuma mau bilang, aku tahu semua ini aneh. Tapi sejak Mama meninggal, aku nggak bisa berhenti mikir tentang semua yang pernah aku lakukan." Ayla hanya menatapnya, datar. "Kamu tidak harus menjelaskan apapun, Randy. Aku sudah tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak punya ruang untuk masa lalu dalam hidupku yang sekarang." "Tapi, apa kita nggak bisa mulai dari awal lagi?" Ayla tersenyum. Senyum yang menyayat dan menegaskan jarak. "Kamu membuangku saat aku paling butuh dukungan. Sekarang aku bukan wanita yang bisa kamu remehkan lagi. Aku bukan untuk dimiliki oleh orang yang hanya mengingatku saat butuh." Lalu Ayla melangkah pergi, meninggalkan Randy yang hanya bisa berdiri dalam diam. Sejak pertemuannya kembali dengan Randy, hati Ayla seperti dihantam badai diam-diam. Meski wajahnya tetap tenang dan tutur katanya masih rapi dan tegas, batinnya bergolak. Banyak kenangan lama yang muncul tanpa diundang. Suara Randy, tatapannya, caranya memanggil namanya. Namun Ayla tahu, itu semua hanya ilusi nostalgia yang manis di permukaan, namun pahit saat ditelan. Ia sudah melalui banyak hal untuk kembali terjebak dalam pusaran masa lalu, yang dulu pernah membunuh harga dirinya. Dan di tengah kekalutan itu, sosok Raihan hadir seperti pelabuhan tenang. Bukan dengan kata-kata bombastis atau perhatian berlebihan, tapi dengan keberadaannya yang selalu konsisten. Tidak banyak tanya, tapi selalu ada. Tidak mencoba menguasai, hanya menenangkan. Sore itu, Ayla duduk di teras rumahnya. Langit mulai jingga, matahari tergelincir ke barat. Jemarinya menggenggam secangkir teh hangat, sementara pikirannya melayang ke kejadian-kejadian dalam seminggu terakhir. Raihan datang dengan 2 kantong belanjaan berisi bahan makanan. "Aku masak ya malam ini?" tanyanya ringan. Ayla menoleh lalu tersenyum kecil. "Sejak kapan kamu bisa masak?" "Sejak jadi mahasiswa kere yang sering enggak bisa beli makanan di kantin," jawab Raihan sambil terkekeh. Ayla tertawa. Bukan tawa basa-basi, tapi tawa yang lepas, yang sudah lama tak muncul dari bibirnya. Kehadiran Raihan membuat Ayla merasakan kembali sesuatu yang pernah hilang dalam hidupnya. Kehangatan. Malam itu, setelah makan malam sederhana buatan Raihan, mereka duduk di ruang tengah. Angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa harum melati dari halaman. Raihan memandangi Ayla dengan pandangan yang dalam. "Aku tahu kamu sedang banyak berpikir sejak ketemu mantan suamimu," katanya pelan. Ayla menarik napas. "Aku tidak terganggu karena perasaanku padanya masih ada. Aku terganggu karena rasa sakit, yang dulu sempat terkubur itu kembali terasa. Bukan karena cinta, tapi karena luka yang belum selesai disembuhkan." Raihan mengangguk pelan. "Kamu tidak harus menjelaskan semuanya padaku. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak membuka lembar baru tanpa rasa takut." "Dan kalau aku belum siap?" tanya Ayla lirih. "Aku tetap akan ada di sini, menunggumu. Bukan karena aku butuh kamu sekarang juga, tapi karena kamu layak mendapatkan seseorang yang tidak akan pernah pergi saat kamu rapuh." Beberapa hari kemudian, Raihan mengundang Ayla ke sebuah acara gala dinner amal. Ia tahu Ayla tak terlalu suka keramaian, tapi ia menjanjikan malam itu akan istimewa. Dan benar, bukan karena acaranya, tapi karena momen yang tercipta setelahnya.
Saat mereka keluar dari gedung acara, Raihan membawa Ayla berjalan kaki menyusuri taman kecil di belakang hotel. Lampu-lampu taman temaram, bunga lavender mekar di sepanjang jalan setapak. Aku nggak punya cincin, nggak punya bunga, bahkan nggak punya speech romantis, kata Raihan pelan. Ayla tertawa kecil. Tapi kamu sedang mencoba bilang sesuatu, kan? Raihan menghentikan langkahnya. Ia menatap Ayla dalam-dalam. Aku nggak tahu apakah kamu siap untuk melangkah ke bab berikutnya. Tapi kalau kamu mau, aku ingin kamu berjalan bersamaku. Tanpa paksaan, tanpa beban. Aku nggak akan janji nggak bikin kamu menangis. Tapi aku janji akan jadi rumah untukmu, yang nggak pernah menyuruhmu berubah atau pergi. Ayla terdiam, hatinya berdebar. Ia menatap pria itu, pria yang tidak datang menawarkan dunia, tapi menawarkan ketulusan. Aku takut, jawab Ayla akhirnya. Takut dikhianati lagi, takut dibuang lagi, takut kehilangan harga diriku seperti dulu. Raihan mengangguk. Ketakutan Musa. Tapi izinkan aku jadi orang yang tidak akan pernah membiarkan kamu berjalan sendiri menanggung ketakutan itu. Air mata Ayla mengalir, pelan tapi tak tertahan. Dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa lemah saat menangis di depan seorang pria. Kalau aku jatuh lagi, bisik Ayla, aku akan jatuh bersamamu. Dan bangkit bersamamu juga. Ayla tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kelegaan. Kalau begitu, mari kita coba. Pelan-pelan. Raihan tersenyum, lalu menggenggam tangan Ayla dengan lembut. Tidak ada kata melamar malam itu. Tapi semuanya terasa lebih tulus dari sekadar cincin dan ucapan formal. Tanpa mereka tahu, dari balik salah satu tiang taman, ada sosok yang menatap diam-diam. Rendi. Ia datang ke acara yang sama, tapi tak bernyali untuk menyapa Ayla. Dan kini, di matanya, terlihat luka yang terlalu dalam. Melihat Ayla tersenyum bahagia bersama pria lain, bukanlah hal yang bisa ia terima dengan mudah. Tapi itu bukan lagi haknya. Ia yang dulu membuang permata karena mengira itu batu. Dan kini, permata itu bersinar lebih terang, bersama tangan yang tak pernah melepaskannya. Waktu terus berjalan. Hubungan Ayla dan Raihan tumbuh perlahan, tapi kuat. Bukan hubungan yang meledak-ledak dengan gempita cinta, tapi yang bertumbuh seperti pohon besar, berakar dalam dan menaungi. Ayla mulai bisa tersenyum tulus setiap pagi, mulai menikmati secangkir kopi sambil membaca pesan-pesan kecil dari Raihan, mulai mempercayai bahwa dirinya pantas dicintai, bukan hanya dipergunakan. Namun, sebagaimana hidup selalu memiliki ironi, ketenangan itu diguncang oleh kehadiran seseorang yang tak pernah benar-benar pergi dari bayang-bayang masa lalunya. Rendi datang lagi. Bukan sebagai bayangan atau siluet dari kejauhan, tapi nyata. Dengan tubuh yang lebih kurus, wajah yang lebih tirus, dan mata yang menyimpan banyak penyesalan. Ia datang bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai laki-laki yang pernah menghancurkan wanita yang dulu mencintainya sepenuh jiwa. Hari itu Ayla baru saja keluar dari kantor usai rapat penting. Mobilnya sedang dicuci oleh sopirnya, jadi ia memilih menunggu di teras gedung. Dan di sanalah ia melihatnya. Rendi berdiri dengan ragu, tangannya meremas-remas jaket yang ia kenakan, seolah tak yakin ingin melangkah. Ayla, sapanya pelan. Ayla menoleh. Seketika tubuhnya menegang. Wajah itu masih sama, hanya lebih lelah. Dada Ayla seperti tertusuk duri yang dulu pernah ia cabut dengan susah payah. Ada apa? Tanyanya dingin. Tak ada nada ramah, tak ada senyum. Rendi menghela napas. Aku ingin bicara. 5 menit saja. Kumohon. Ayla menatap tajam. Apa yang bisa kamu katakan setelah semua yang terjadi, Rendi? Setelah ibumu mengusirku seperti sampah. Setelah kamu membiarkanku kelaparan, dilecehkan secara verbal setiap hari di rumah itu, dan kamu bahkan tidak menoleh sekalipun. Aku bodoh, jawab Rendi cepat. Aku pengecut. Dan sekarang aku tahu, kamu tak layak diperlakukan seperti itu. Aku minta maaf. Ayla tertawa pelan, getir. Kamu pikir maaf bisa menghapus semuanya? Menghapus saat-saat aku menangis sendirian di kamar kos kecil sambil menggenggam perutku yang kosong karena tak ada uang untuk makan? Menghapus kenyataan bahwa aku kehilangan anak kita karena stres dan gizi buruk? Rendi terhenyak. Kamu kehilangan anak kita? Ayla menatap tajam. Ya,
Tapi itu bahkan bukan kabar yang layak untuk kamu ketahui sekarang. Kamu tidak berhak tahu apapun tentang aku lagi. Randy terdiam, bibirnya bergetar. Hidupku hancur sejak kamu pergi, katanya lirih. Bisnisku bangkrut, ibu sakit-sakitan. Tidak ada yang mau bekerja sama denganku. Dan setelah itu aku tahu, semua ini mungkin balasan atas apa yang kami lakukan padamu. Balasan? Ayla mengangkat alis. Tidak, Randy. Itu bukan balasan. Itu hanya kehidupan yang berjalan adil. Aku bahkan tak perlu membalas kalian. Semesta melakukannya untukku. Randy menunduk. Ia menggenggam lututnya, seolah tubuhnya terlalu berat oleh beban penyesalan. Aku tahu aku tak layak minta maaf. Tapi izinkan aku memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki. Tidak ada yang bisa kamu perbaiki, Randy, potong Ayla tajam. Luka yang kamu beri terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata maaf. Dan aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku tidak lagi membutuhkan validasi dari kamu atau ibumu. Randy hanya diam. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Tapi Ayla tak tergugah. Bukan karena ia tidak punya hati, tapi karena hatinya sudah mati untuk sosok yang berdiri di hadapannya itu. Sore itu Ayla pulang lebih awal. Di rumah, Raihan sudah menyiapkan makan malam. Tapi ia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda dari raut wajah Ayla. Kamu bertemu dia lagi? Tanya Raihan hati-hati. Ayla mengangguk. Duduk pelan di sofa, ia menatap ke depan. Dia datang, meminta maaf, menceritakan penderitaannya. Tapi anehnya aku tidak merasa puas. Raihan duduk di sebelahnya. Karena kamu bukan ingin dia menderita, Ayla. Kamu hanya ingin dia benar-benar mengerti betapa dalam luka yang ia beri. Dan maaf, tak selalu cukup. Ayla mengangguk pelan. Air mata mengalir tanpa suara. Ia menyandarkan kepala ke bahu Raihan. Aku kira setelah melihatnya menderita, aku akan merasa puas. Tapi yang kurasa sekarang hanya kosong. Karena kamu sudah selesai dengan dia, kata Raihan lembut. Kamu sudah selesai dengan semua perih itu. Kamu sudah sembuh, Ayla. Ayla memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa dirinya memang sudah sembuh. Bahwa ia tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Karena kini ada seseorang yang menatapnya penuh cinta tanpa syarat, tanpa luka. Seminggu kemudian, Ayla menerima kabar bahwa mantan mertuanya, Bu Retno, dirawat di rumah sakit. Stroke, tak bisa bicara, tak bisa menggerakkan tubuh bagian kiri. Ayla menatap pesan itu dari Randy dengan tatapan kosong. Ada dorongan kecil di hatinya untuk menjenguk, bukan karena kasihan, tapi karena ingin menatap mata wanita itu sekali saja, mata yang dulu menatapnya dengan hinaan, dan membiarkannya tahu bahwa kini semuanya telah berbalik, dan ia pun datang. Bu Retno hanya bisa menatap Ayla dengan air mata menetes. Mulutnya tak bisa mengucap kata. Tangannya gemetar, mencoba menggenggam tangan Ayla, tapi Ayla tak memberikannya. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, Bu, ucap Ayla pelan. Maaf tidak akan menyembuhkan luka yang ibu beri. Dan saya tak datang untuk memaafkan. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya baik-baik saja. Bahkan jauh lebih baik daripada saat hidup dalam rumah ibu yang penuh hinaan. Ia bangkit, melangkah dengan anggun. Randy berdiri di pojok ruangan, menangis pelan. Tapi Ayla tidak menoleh. Tak ada alasan untuk memberi kesempatan kedua pada orang-orang yang bahkan tidak memberinya satu pun saat ia terjatuh dulu. Setelah kunjungan ke rumah sakit, Ayla merasakan suatu perubahan besar dalam dirinya. Bayangan masa lalu yang selama ini membayangi pikirannya mulai menipis. Namun, bukan berarti rasa sakit itu hilang begitu saja. Ia tahu, luka yang dalam butuh waktu, dan proses penyembuhan tak secepat yang ia kira. Di sisi lain, kehadiran Raihan selalu menjadi penyangga yang membuatnya terus berjalan maju. Ia merasa kuat, meski di dalam hatinya masih ada goresan-goresan luka yang belum terhapus sempurna. Pagi itu, Ayla membuka jendela kamarnya. Sinar matahari hangat masuk menerangi ruangan minimalisnya yang rapi. Ia mengambil secangkir teh hangat dan duduk di sofa kecil sambil membuka laptopnya.
Pekerjaan baru sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan teknologi memberikan warna baru dalam hidupnya. Bagaimana kalau hari ini kita rencanakan liburan kecil? Ke pantai, suara Raihan terdengar dari pintu kamar. Ayla tersenyum. Liburan? Mungkin aku memang perlu itu, katanya pelan. Raihan mendekat, mengambil tangan Ayla dan menggenggamnya erat. Kita pantas bahagia, Ayla. Setelah semua yang kau lewati, kau berhak menikmati hidup. Mereka berdua tahu, kebahagiaan itu bukan hanya tentang jauh dari kesedihan, tapi bagaimana bangkit dan terus melangkah meski luka itu tetap ada. Meski bekerja di perusahaan baru yang penuh tantangan, Ayla menikmati setiap detik yang ia jalani. Ia belajar untuk lebih percaya pada kemampuannya, mengasah bakat yang selama ini tertutup oleh bayang-bayang masa lalu. Pernah suatu kali, Ayla mendapatkan proyek besar untuk memperkenalkan produk baru yang akan diluncurkan dalam 3 bulan ke depan. Ia bekerja keras, mengatur timnya dengan cermat, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam rapat-rapat yang menegangkan, suara Ayla terdengar tegas dan penuh percaya diri. Rekan-rekan kerjanya yang dulu ragu mulai memandangnya dengan hormat. Ayla sudah berubah. Dia bukan wanita yang dulu kita kenal, bisik seorang kolega pada temannya. Ayla tahu, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi perempuan yang bisa diperlakukan semena-mena. Namun, di balik semua kemajuan itu, bayang-bayang masa lalu kadang muncul tanpa diundang. Ketika malam menjelang dan kesunyian menyelimuti rumahnya, ia sering terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalu. Suara-suara hinaan mertua, tatapan dingin Randy, hingga air mata yang pernah ia tumpahkan di kamar kos kecil. Ia berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran itu, tapi tidak mudah. Kenapa aku masih merasa seperti ini? Pikir Ayla suatu malam ketika ia menatap langit-langit kamarnya. Raihan yang tidur di sampingnya, merasakan kegelisahan Ayla. Ia meraih tangan Ayla dan menggenggamnya pelan. Kau tidak sendiri, aku di sini, katanya. Ayla tersenyum tipis, merasa sedikit tenang. Di tengah perjalanan membangun hidup baru, Ayla bertemu kembali dengan Dina, sahabat lama yang selama ini hilang kontak. Dina, yang dulu selalu menjadi pendengar setia saat Ayla menceritakan penderitaannya, kini hadir dengan penuh semangat dan dukungan. Kau kuat, Ayla. Aku bangga padamu, ujar Dina saat mereka bertemu di sebuah kafe. Ayla terharu. Aku masih belajar, Din. Tapi aku bertekad tidak akan kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Dina tersenyum. Kalau kau butuh teman, aku selalu ada. Kehadiran Dina membawa warna baru dalam hidup Ayla, menguatkan ikatan persahabatan yang sempat terputus. Mereka mulai sering berkumpul, berbagi cerita, dan saling mendukung satu sama lain. Di tengah-tengah perjuangan membangun hidup baru, Ayla dan Raihan merencanakan langkah besar berikutnya. Pindah bersama ke rumah baru yang jauh dari keramaian kota dan kenangan masa lalu. Mau lihat rumah yang aku pilih? Tanya Raihan penuh antusias. Ayla mengangguk. Aku penasaran. Rumah itu sederhana tapi hangat. Dengan taman kecil yang penuh bunga warna-warni. Tempat yang terasa seperti pelukan hangat setelah lama terluka. Aku ingin kita mulai di sini, kata Raihan. Ayla mengangguk. Ini akan jadi awal baru. Babak ini menutup sebuah siklus panjang dalam hidup Ayla. Ia belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti harus kembali. Kadang, memaafkan adalah melepaskan diri dari beban masa lalu agar bisa melangkah lebih ringan. Ayla berdiri di ambang pintu rumah barunya, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Dalam hatinya ada ketenangan, ada harapan, dan ada tekad kuat untuk menjalani hari esok tanpa dihantui bayang-bayang masa lalu. Dan kali ini dia tidak sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah Ayla memutuskan untuk benar-benar menutup bab lama hidupnya. Rumah baru, pekerjaan yang semakin berkembang, dan cinta dari Raihan menjadi pilar yang membangun kembali dirinya. Di sisi lain kota, Randy duduk termenung di ruang tamunya yang kosong. Kekalahan dan kehancuran memenuhi hatinya. Dia kehilangan istri dan ibu yang dulu dianggap remeh, dan kini dirinya sendiri jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya. Ayla duduk di balkon rumah barunya, menatap cakrawala yang membentang luas. Dalam hati, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu. Maaf saja tidak cukup, gumamnya. Aku sudah pergi jauh dan membangun hidupku sendiri. Aku pantas bahagia tanpa harus mengingat mereka. Raihan datang menghampiri, memeluknya dengan lembut. Keputusanmu benar, Ayla. Tidak semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ayla mengangguk,
Air mata menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena ia sudah kuat melewati semuanya. Ayla sadar bahwa hidup memang penuh liku dan kadang kejam. Tapi ia juga belajar bahwa membiarkan diri terus terluka hanya akan menghambat langkahnya. Aku tidak akan membiarkan masa laluku menentukan masa depanku, katanya tegas pada dirinya sendiri. Dengan tekad itu, Ayla berjanji untuk terus hidup dengan penuh harapan dan mencintai diri sendiri tanpa bayang-bayang kebencian dan dendam. Cerita Ayla adalah gambaran nyata tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dan mengubah nasibnya. Meski ia tidak mendapatkan pengakuan dan maaf dari orang yang pernah menyakitinya, ia menemukan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan melangkah maju. Kisah ini menjadi bukti bahwa karma tidak selalu harus berupa balasan pahit langsung. Kadang, karma adalah pelajaran hidup yang membentuk siapa kita sebenarnya. Tidak semua luka bisa sembuh dengan waktu, dan tidak semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Namun, setiap orang berhak untuk bahagia dan memulai hidup baru. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.